Nun sewu Mbak, kondisi masyarakat di bawah itu kan untuk saat ini sudah semakin sulit nih. Lah, kinten-kinten miturut panjenengan, pemimpin itu harus eh, kewahyon istilahnya kalau dalam Jawa. Lah, apa ciri-ciri pemimpin yang kewahyon tersebut, Mbak? Tapi Ulo salam mulya atur bagya Wisnu Kanusmanta Om bilahing jati nuhuni hajat leluhur Nusantara tape uluk salam mulia. Memang intinya kan dalam kondisi yang seperti ini, banyaknya adanya pandemi maksudnya. Terus nanti kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar seperti corona ini kan di luar nalar. Memang sewajibnya atau sepatutnya masyarakat atau bahkan masyarakat dan ulama atau ulama itu ya ulama lah, kaum Brahmana ini menanyakan dan lalu mencari ciri-ciri pemimpin yang kewahyon. Artinya menurut kacamata sejarah dari dulu seperti Kanjeng Nabi Muhammad, seperti para nabi, gitu. Seperti zaman Indonesia ya gonjang-ganjingnya ini tetap terlerai oleh pemimpin yang kewahyon, intinya itu. Nah, terus bagaimana ciri-ciri pemimpin yang kewahyon? Ini pemimpin yang bermula dari nestapa yang telah ditunjuk oleh alam, oleh Allah, tapi secara tidak langsung dia tuh gagasannya adalah memikirkan bangsa dan negara ini. Karena kenestapaannya ini adalah kenestapaannya berdasar niat. Dia berniat bagaimana hidup berguna oleh sesama. Lalu cirinya itu jelas dari segi terutama bahasa justru. Seperti zaman Pak Karno. Zaman Pak Karno itu mendirikan bangsa kan rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutpuri handayani. Ini bahasa yang levelnya bukan level masyarakat biasa, tapi levelnya level orang yang ahli riadoh gitu loh. Karena seperti zaman Pak Harto sendiri juga ada Eka Prasetya Pancakarsa ini terus bisa mengimplementasikan, dan cirinya itu dari segi kewibawaannya, bicaranya, dari segi apa pasti membawa nuansa tertentu yang sifatnya tidak kepada satu golongan atau kepada satu, karena nasionalisme ini Indonesia kan nasionalis, tidak mungkin berpihak kepada satu golongan. Contohnya secinta-cintanya Pak Karno terhadap PNI, terhadap margen, dia tetap objektif duduknya, tidak meletakkan ibaratnya sistem, kalau yang sekarang sedang muncul kan sistem syariah ibaratnya ya. Khilafah apa itu kan, itu tentunya tidak demikian, tapi sifatnya tetap nasionalis dari segi ucapannya, dari segi tindakannya, dan yang terlebih lagi pasti punya daya lebih. Nah, daya lebih ini tergantung kepada tingkat kewibawaan, sebab dalam konsep kan ada kewibawaan, ada kesaktian. Nah, ada sabda. Ini kalau Pak Harto, ini dulu Pak Karno ini kewibawaan. Kalau Pak Harto itu adalah karismatiknya dalam kemukten, artinya dia mampu membuat Indonesia ibaratnya gemah ripah loh jinawi kerto toto turaharjo. Lah, ini tinggal satu. Pemimpin yang betul-betul kewahyon itu pasti memiliki sabda tertentu yang sekiranya bisa betul-betul mengayomi kepada masyarakatnya, bukan berarti dia itu ibaratnya enggan menumpuk harta atau enggan tapi kekayaan itu pasti diimplementasikan untuk masyarakat secara keseluruhan dan bangsanya. Jadi ciri-cirinya itu
orang yang ahli riyadhah atau senang nestapa demi kepentingan orang banyak, terus bahasanya itu juga bahasa yang lunak, bahasa yang membuat semangat tapi tidak a priori, tidak hanya sekedar mencari populis lah Pak. Kata sekarang itu apa itu kalau Pak Jokowi sering dinamakan itu apa? Pencitraan itu enggak, tapi mukhlis, dan dia cenderung tidak gila hormat penampilan apa enggak, tapi dan murni, artinya murni, tidak ada hanya penampilan sederhana tapi di belakangnya tidak gitu loh. Sederhana juga sederhana betul. Kita ingat ketika Pak Harto itu yang namanya Jalan Cendana, itu rumahnya di Cendana itu kalau di TV itu ya kayak rumah biasa, nggak ada ibaratnya sorot mewah dan sebagainya. Bahkan artis pun pada saat itu tidak boleh memamerkan hartanya. Nah, kembali lagi kepada topik itu, ciri-cirinya itu adalah orang yang betul-betul nestapa, ahli riyadhah, punya bahasa, punya wibawa, punya bahasa ibaratnya yang kontennya itu nggak ngawur. Pada saat Pak Karno juga nggak ada bahasa miskin. Pada Pak Harto juga nggak ada bahasa miskin. Intinya Indonesia ini kan baru ada dua pemimpin yang kewahyan, Pak Karno dan Pak Harto. Nggak ada bahasa miskin. Artinya dia mengetahui berani-beraninya manusia memiskinkan manusia gitu loh. Ini kembali lagi saya tadaskan, berani-beraninya manusia memiskinkan manusia, sama-sama makhluk Allah. Ini sudah pamali, ini pantangan berat. Zaman Pak Karno dan Pak Harto nggak ada konsep apa ibaratnya ada kata-kata masyarakat miskin itu dalam anunya penduduk miskin, nggak ada. Jadi cara saya begitu, terutama itu pemimpin kewahyan itu ahlul riyadhah, cara bahasa sana, cara kita itu orang yang senang tirakat lah, terus punya bahasa yang itu kemunculannya pasti ada kewibawaannya, terus bisa membuktikan ya, terus dia punya sabda tertentu yang kalau kepala desa dulu saja ini kan kewahyan, ketika ada masyarakatnya yang hendak berkelahi membawa pisau membawa apa, turunkan jangan pegang pisau, itu langsung dia itu gemetar ibaratnya, terus digeletak pisau itu, dan biasanya minta maaf kepada kepala desa itu. Jadi kita itu memang betul sudah saatnya lah kita itu mencari pemimpin yang betul-betul kewahyan, dan hanya pemimpin yang kewahyan ini yang bisa melerai keadaan, menstabilkan kembali, terus mendisposisikan antara masyarakat dan pejabat ini ibaratnya duduk pada porsinya masing-masing, tidak kepala untuk kaki, kaki untuk kepala, terus perut pingin menjadi kepala lah sekarang kan begitu, karena pemimpinnya nggak ada kewibawaannya, hanya apa ibaratnya hanya sofos lah cara anunya, penampilan saja apa saja untuk ibaratnya agar dia dikatakan baik ini nggak bisa, ibaratnya hanya bisa dikatakan tapi harus terimplementasikan. Saya rasa begitu. Terima kasih. Rasa